你们早知我家公子要来，你的来意，我家少主早已知。到。不，我答应了楚公子要救楚。没想到会是这种结果。此法真的可行？九幽黄泉，传闻九幽黄泉花，大道之海。若你能归入大道之海，一方世界运转，就如那。如今你已铸就。Halo guys, welcome back to KT Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua kemarin, yaitu The Imperium of Umbral Realms atau Wan Jejajun. Seperti biasa di hari Kamis ya guys. Nah di part kali ini kita semua itu bakal melihat Yunfei akhirnya mengetahui cara untuk menyelamatkan ibunya. Wow, seperti apakah caranya guys? Penasaran kan kalian kan? So kalau berdasarkan sedikit dulu untuk part sebelumnya, kita semua sudah melihat Yunfei sampai ke gerbang Gunung Tuan Hun. Tapi waktu untuk masuk ke dalam gunung itu sudah habis. Jadi sang penjaga gerbang langsung masuk dan menutup gerbang. Yunfei maju meminta izin untuk menemuinya guys. Tetapi para penjaga di sana tidak mengizinkannya dan langsung melancarkan serangan. Untungnya Yunfei bisa menahan serangan itu dengan bunga kekacauan. Gak cuman itu, dia melancarkan teknik Taishan Kuanse untuk melawan. Gak lama dari itu, Xingye, leluhur dari Gunung Tuan Hun pun muncul. Dia langsung membukakan sebuah formasi, mengajak Yunfei untuk ke tempatnya. Sehingga Yunfei dan teman-temannya masuk ke dalam formasi itu. Dan pada akhirnya kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu akhirnya Yunfei dan teman-temannya sampai ke guanya Xingye. Xingye sudah menduga kalau memang Yunfei akan datang ke Gunung Tuan Hun ya guys. Dia juga mengetahui sebenarnya Yunfei sebelumnya berada di kota Fengshan. Nah, tapi dia tahu dari mana dan gimana caranya ya kan? Ternyata dia bisa mengetahuinya karena Yunfei memiliki tubuh kekacauan. Karena sudah tidak sabar, Yunfei meminta dia untuk memberikan informasi mengenai istana Jiuyou. Xingye menegaskan dia bisa memberikan informasi mengenai ibunya Yunfei. Tapi si Yunfei harus memiliki mental yang siap ya, karena bakal berat nih beritanya nih. Wah, ini ibunya kenapa ya? Yunfei tenangkan dia karena memang sedari awal perjalanannya dia tuh sudah mempersiapkan diri dengan apapun yang terjadi. 你们早知我家公子要来，你的来意，我家少主早已知。 Xingye pun mengeluarkan sebuah cermin yang ternyata Qingze sebelumnya sudah bertemu dengan ibunya Yunfei dan pengen menyelamatkan dia guys. Tetapi dia dikejar oleh orang-orang istana Jiuyou dan diserang. Qingze menyuruh ibunya Yunfei untuk segera pergi, biarkan dia yang menahan orang-orang di sana. Tetapi orang-orang di sana terlalu kuat. Ditambah lagi mereka menyatukan kekuatan dan membentuk sebuah formasi yang memunculkan rantai-rantai supaya tidak ada yang bisa kabur dari kejaran mereka. Alhasil mau tidak mau, ibunya Yunfei ikut bertarung guys. Tapi orang-orang itu kan terlalu kuat, membuat sang ibu terluka parah. Qingze yang tidak ingin membiarkan hal itu, mencoba melindunginya dengan menahan rantai-rantai itu dengan lonceng pelindung. Tapi karena nggak ada cara lain, sang ibu malah menyuruh Qingze lah yang pergi. Karena yang diincar adalah dirinya guys. Tetapi Qingze tidak mau dong. Dia tahu jelas kalau Yunfei yang sedang mencari-carinya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sang ibu menggunakan kekuatannya membuat Qingze menjadi beku. Ternyata guys,
Dia berniat menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantai orang-orang di sini. Alhasil dia memadatkan kekuatan, mengeluarkan burung es yang begitu dahsyat. Melihat adanya burung es yang sangat kuat membuat orang-orang itu berniat untuk mundur. Tapi sayang, semua itu sudah telat. Sang ibu langsung membekukan mereka semua dan menghancurkan mereka berkeping-keping. Tapi ya, karena sang ibu menggunakan kekuatan terlalu banyak, dia mulai terluka parah dan terjatuh pingsan. Itu membuat Yunfei dan lainnya auto terkejut. Dia penasaran sebenarnya apa yang terjadi sama ibunya. Kenapa sampai dikejar sedemikian rupa? Sang ibu bahkan membakar jiwanya untuk mendapatkan kekuatan yang begitu dahsyat. Alhasil sekarang, dia hanya memiliki jiwanya sedikit tersisa, guys. Jelas itu membuat si Yunfei dan sang ayah auto murung dong. Yunfei merasa tidak terima dan menganggap kalau semua ini merupakan kesalahan dia, guys. Kalau saja dia menjadi semakin kuat, pasti dia sudah menemukan sang ibu secepat mungkin dan tidak membuat ibunya jatuh seperti ini. Tapi Xing Yue tenangkan dia karena sang ibu masih bisa diselamatkan. Hah, gimana tuh? Soalnya kalaupun seseorang membakar jiwanya dan cuma tersisa sedikit saja jiwa di tubuhnya, itu harusnya kan sudah menjadi seorang mayat, guys. Atau mayat hidup zombie gitu. Yang dalam artian harusnya ibunya Yunfei sudah tidak memiliki kesadaran sebagai seorang manusia. Tentu Yunfei memberikan hormat dan meminta informasi untuk cara menyembuhkan ibunya. Ternyata semua masalah itu bisa diselesaikan dengan menggunakan bunga 9 meter. Nah, Yunfei bisa menyelamatkan tubuh ibunya dan mengembalikannya seperti semula. Nggak cuma itu, bunga tersebut bisa membuat ibunya memiliki umur yang lebih panjang, guys. Wow, sungguh bunga yang sakti. Tentu membuat Yunfei semakin terkejut. Dia mulai yakin ada jalan untuk menyelamatkan sang ibu. Xing Yue melihat Yunfei yang begitu bersemangat juga ikutan senang dong. Tetapi itu cuma langkah pertama, guys. Jadi kalau Yunfei ingin menyembuhkan ibunya secara penuh, dia harus menguasai bunga alam semesta untuk mengubah takdir. Nah, sebenarnya di dunia yang sangat luas ini, setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing yang biasa kita sebut sebagai kultivasi. Dunia ini juga sama halnya seperti bunga yang akan tumbuh mekar, di mana setelah musim gugur, dia tuh bakal kembali layu dan nanti akan tumbuh mekar lagi. Jadi dia cuma berputar-putar di situ doang, guys. Kalau Yunfei bisa mengubah takdirnya, maka sang ibu akan bisa diselamatkan. Bu yang gak ngerti, maksudnya itu ya kultivasi mirip dengan bunga yang mekar. Bunga itu bisa layu, bisa mekar, ya kan? Itu sama dengan manusia, mereka bisa melemah tetapi bisa diperkuat lagi. Jelas membuat Yunfei tertarik, bertanya gimana cara dia mengubah takdir dari ibunya. Nah, justru sulitnya itu di sini, guys. Untuk seseorang bisa mengubah takdir itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan dalam 100.000 tahun yang lalu hingga sekarang saja, sangat jarang sekali orang bisa mencapai ke tingkat itu. Kultivator terakhir yang bisa mengubah takdir itu merupakan kultivator yang terdapat pada 120.000 tahun yang lalu. Dan dia memiliki tubuh kekacauan. Jadi di sini ada menduga si Yunfei yang memiliki tubuh kekacauan, kemungkinan dia juga bisa mencapai ke tingkat itu, guys. Bahkan bisa mengubah takdir seseorang.
Wah mau dong, ubah takdir Mimin jadi orang kaya ya kan? Hehe, auto bahagia. Tetapi dibalik itu semua tergantung lagi kepada dirinya Yunfei apakah bisa mencapai ke tingkat itu ataukah tidak. Yunfei menjadi sangat yakin dia bisa melakukan itu. Mau nggak bisa sekalipun, semuanya harus dicoba. Demi ibunya ya kan? Tapi dia penasaran di manakah ibunya sekarang. Kebetulan sang ibu sedang dicoba untuk disembuhkan dan dibawa kabur oleh jimat pelarian. Tapi Xing Yue tenangkan, sampai sekarang dia masih terus mengikuti jimat pelarian itu. Jadi kalau ada berita nanti, pasti dengan cepat dia akan memberitahukannya kepada Yunfei. Yunfei pun berterima kasih. Dia menjadi penasaran, ini si Xing Yue kok baik banget ya? Kenapa dia membantu Yunfei sampai sejauh ini? Apa yang dia inginkan gitu ya kan? Hihi. Nah, jadi si Xing Yue sebenarnya pengen bekerja sama dengan Yunfei. Dia pernah mendengar Yunfei sudah menguasai istana Qiuyou yang ada di benua ini. Jadi, dia pengen mengajak Yunfei untuk menjelajahi alam abadi dan iblis bersama dengan Yunfei. 楚公子爽快，那我就直言了。若有消息，定会第一时间带人。我断魂山还在追踪。 Karena alam abadi dan iblis bukanlah tempat orang biasa, guys. Bahkan seorang kultivator ranah tinggi pasti kewalahan dan kesusahan untuk sampai ke sana. Karena dia sudah melihat kekuatannya Yunfei sekarang, dirinya menjadi yakin pasti mereka berdua bisa memasuki alam abadi dan iblis itu. Yunfei langsung setuju, tetapi dia harus menyelamatkan sang ibu terlebih dahulu. Alhasil Yunfei dan teman-temannya dibawa oleh anak buahnya ke tempat peristirahatan. Di dalam ruangannya, Sui penasaran apakah Gunung Tuan Hun itu bisa dipercaya? Sebenarnya si Yunfei percaya-percaya aja sama mereka ya. Tetapi dia masih sedikit bingung guys. Karena ketika Qingzi bertemu dengan ibunya, dia tuh nggak langsung kembali. Apa jangan ini sebuah bentuk pengkhianatan lagi ya guys? Wow, penasaran nih. 能与楚公子合作，乃我断魂。如此，就有劳圣女。那是自然，我断魂山定会。 So jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagian spoiler untuk part 122 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jujur ini ceritanya semakin seru. Yunfei sudah berhasil menyelamatkan sang ayah, sekarang gantian sang ibu. Dan yang paling sulit menyelamatkan sang ibu guys. Nah jadi di part selanjutnya Yunfei dan Xing Yue memulai perjalanan ke Pulau Yongye untuk menyelamatkan ibunya. Sesampainya mereka di depan pulau, Yunfei menggunakan mata dewa mencari keberadaan sang ibu. Tapi dia tidak menemukannya dan cuma menemukan orang-orang dari istana Qiuyou Langit. Xing Yue menjelaskan mereka itu cuma umpan guys. Jadi sang ibu masih berada di dalam pelarian. Mereka juga yaitu orang-orang istana Qiuyou juga sedang mencari ibunya Yunfei. Alhasil Yunfei pun melesat ke sana untuk bertarung. Apakah ini jebakan ataukah ini beneran kata Xing Yue? Kita tunggu lagi di part 122 Wanjie Jun ya guys. Seru sekali buat tos satu ini. Tetapi satu hal yang pasti, cuman di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.